Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam syafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sekarang kita masih melanjutkan pembahasan Ihya Ulumuddin dalam kitab Qawaidul Aqaid dalam Sam'iyat. Masih dalam Risalah Qudsiyah, bab ketiga dari kitab Qawaidul Aqaid. Di rukun yang keempat yaitu Sam'iyat dari Risalah Qudsiyah. Pembahasan dalam rukun yang keempat yaitu Sam'iyat, segala yang didengar daripada sama berupa halal yang gaib. Berupa kemarin sudah kita bahas al-ba'ats wan nusyur. Ya. Al-hasyr wan nasyr. Itu pengumpulan dan pengembalian makhluk. Kebangkitan dan pengumpulan makhluk. Al-asl tsani, sekarang kita bahas asal kedua. Pokok kedua daripada sam'iyat yaitu su'alu mungkarin wa nakirin. Pertanyaan mungkar dan nakir. Ya. Mungkar nakir ini adalah bagaimana dalam riwayat itu dua malaikat yang azraqani, aswadani, hitam dan biru, mahibani, menakutkan, hailani. Mereka itu sangat dahsyat, menakutkan, ya, dan rambut mereka sampai kepada kaki mereka. Dan ucapan mungkar nakir ini seperti guruh, suara guruh yang menghantam. Dan mata mereka seperti kalbarqil khatib, seperti mata kilat yang menyambar, tajamnya mata mungkar dan nakir itu, kalbarqil khatib. Di tangan mereka ada maqami min hadid, ada gada daripada besi. Ya. Bagaimana apa? Jadi dinamakan mungkar nakir, sebagian ulama mengatakan sumiyal malak mungkaron dan al-kafir yungkirhu. Yadaru'ahu. Ya. Dikatakan dinamakan malaikat itu mungkar karena orang kafir mengingkari malaikat itu ketika dia melihatnya. Dan dinamakan yang lain itu nakir karena malaikat nakir ini yungkir alal kafir, mengingkari perbuatannya si kafir. Dia mengingkari wujudnya malaikat itu karena mereka tidak percaya. Si malaikat mengingkari perbuatan mereka. Maka disebut mungkar dan nakir. Ada riwayat tapi tidak sahih bagi malaikat mukmin itu, bagi orang mukmin itu bukan mungkin nakir tapi mubasyir wa basyir. Malaikatnya mubasyir sama basyir, tapi tidak sahih. Yang masyhur ya tetap mukmin, kafir, bukan nakir, dua orang. Enggak, ada pendapat mengatakan masing-masing seperti raqib atid. Ada yang mengatakan raqib atid, ada yang mengatakan masing-masing namanya raqib atid, raqib atid, raqib atid. Allahu a'lam. Tapi yang masyhur dua orang. Raqib sendiri, atid sendiri, mungkar sendiri, nakir sendiri. Itu pendapat yang masyhur, yang paling kuat. Waqad waradal akhbar, dan sungguh telah datang hadis-hadis tentang mungkar nakir ini. Fa yajibu tasdiqu bi, maka wajib percaya. Ya. Ai bisual ya maksudnya. Waqad warada bihi ai bisual. Dan sungguh telah datang keterangan tentang soal, tentang pertanyaan soal mungkar nakir itu di kubur nanti. Ya. Fa yajibu tasdiqu bihi, maka wajib mengimani terhadap soal tadi, pertanyaan mungkar nakir. Fa inna mungkin. Ya. Pertanyaan ini umum, baik bagi umat ini maupun umat terdahulu, baik bagi kafir maupun mukmin. Ya. Am likulli mukmin. Ya. Umum bagi setiap mukmin. Ada yang mengatakan khusus. Ya. Tapi yang umum ya, yang masyhur ya umum semua malaikat. Pertanyaan mungkar nakir ini umum. Dia mungkinon, sebab dia mungkin saja. Ya, pertanyaan itu adalah sesuatu yang mungkin secara akal. Yang mana dalam Anas bin Malik mengatakan di Daud Kubra tawalla al-sabu yasman Qur'ani alihim. Ya, atahu malakani. Jadi di dalam riwayat hadis dikatakan kalau wudi afi kubri, kalau mayit itu diletakkan di kuburnya, ya, diletakkan di kuburnya, maka tawalla al-sabu, para pengantarnya sudah berpaling, ya, maka la yasma, sungguh mayit itu mendengar Qur'ani alihim, hentakan sandal daripada orang yang mengantarkan jenazah itu tadi. Hadis dari riwayat Anas bin Malik, juga ada di Bukhari, ada di beberapa riwayat yang lain. Maka ketika itu atahu malakani, maka datanglah kepada mereka dua orang malaikat fayub idani, maka dua orang itu mendudukkan, ya, orang tersebut. Dua malaikat itu mendudukkan orang tersebut. Ya. Sedangkan di dalam
Riwayat Baihaqi, atahu munkarun wa nakirun. Datanglah kepada dia munkar dan nakir. Sebenarnya juga riwayat Tirmidzi menyebutkan namanya munkar dan nakir. Dan ini mungkin, sebab pertanyaan munkar nakir itu mungkin saja. Secara akal itu mungkin. Dan Allah mampu untuk menghidupkan mayit dan mempertanyakan atau menugaskan malaikat untuk bertanya tentang Tuhannya, tentang Rasulnya. Ya. Maka karena itu mungkin, karena Allah maha kuasa dan tidak ada mustahil bagi kudrat Allah. Mungkin secara akal dan nas itu ada, maka nakli dan akli sudah ada, maka wajib kita mengimani akan pertanyaan munkar dan nakir itu. Karena tidak ada yang mengatakan itu tidak mungkin bagi kekuasaan Allah SWT. Idz laisa yastadi dzalika illa i'adatul hayati. Sebab tidak ada yastadi, tidaklah yastadi menuntut akan hal itu, akan soal tadi. Illa i'adatul hayati, kecuali atau bisa juga yastadi dzalika illa i'adata. Dzalikanya dijadikan fa'il boleh. Tidaklah menuntut hal itu soal tadi kecuali i'adatul hayah, pengembalian kehidupan yang sebelumnya sudah ada kan? Sebelumnya kan mayit sudah hidup, tinggal kembalikan kehidupan lagi. Belum hidup saja Allah hidupkan bisa, kok bagaimana mengembalikan saja tidak mungkin secara akal kan? Tidak mungkin. Ya, lebih mudah mengembalikan saja. Makanya kan dikatakan itu dalil aklinya oleh beliau, la yastadi dzalik illa i'adatul hayah. Sebab soal itu tidak menuntut kecuali pengembalian kehidupan yang sudah pernah ada. Ya kan? Kehidupan yang sudah pernah ada, i'adatul hayah. Kemudian apa? Illa i'adatul hayah. Kecuali daripada pengembalian kehidupan. Ila juz'in minal ajza' alladhi bihi fahmul khitab. Dikembalikan kemana? Ke bagian daripada ajza', daripada bagian-bagian tubuh yang mana alladhi bihi, yang mana dengannya, dengan juz'u itu, dengan bagian itulah terdapat fahmul khitab, pemahaman akan khitab, pemahaman daripada ucapan. Sebagian lagi mengatakan dikembalikan sampai batas pinggangnya sehingga dia tertutup, sehingga paham, yang penting bisa jawab. Wallahu a'lam. Hakikat pengembaliannya yang penting dikembalikan lagi. Hakikatnya bagaimana? Itu tidak ada tafsir perincian secara mendetail. Kemudian ya. Innal mungkinun, ya, karena dia mungkin ya. Wadzalika, ya. Karena Allah cuma mengembalikan roh itu kepada bagian yang sekiranya manusia itu bisa memahami, pembicara lagi dan bisa menjawab. Wadzalika, dan utawi mengkono ihya. Adapun penghidupan itu ihya juz'in bisa yafamu bil khitab, itu mungkinun fi nafsihi, itu mungkin dalam zatnya ihya tadi. Jadi dimampui oleh Allah, oleh kudratnya Allah SWT. Sedangkan umurul barzakh itu la tuqasu, tidak bisa dikiaskan dengan umurud dunia, tidak bisa dikiaskan dengan perkara dunia. Makanya kan dari awal kan saya sebutkan ini sam'iyat, akal tidak bisa masuk di situ, itu sama. Ya mungkin dalam beberapa globalnya akal masih bisa, seperti contoh tadi itu kan, pengembalian kan cuma mengembalikan yang sebelumnya sudah hidup dihidupkan lagi kan, mungkin orang sebelumnya sudah hidup. Nah itu akal bisa menimbang itu. Ya kan, menghidupkan sesuatu yang dari asalnya tidak ada kemudian menjadi ada itu lebih sulit daripada mengembalikan lagi. Kan gitu, akal. Tapi perinciannya akal tidak bisa masuk. Gimana bentuknya itu harus ada dalil. Makanya disebut sam'iyat ini. Bagian ini disebut sebagai sam'iyat, sesuatu yang dalilnya hanya berupa nakli. Nah, kemudian apa? Berarti mungkin wala yudfa'u dzalika bisyahid. Ya, min sukuni ajza'il mayyit wa adami sama'ina li su'al. Ya. Dan wala yudfa'u dzalik ma yushahidu. Ya. Dan tidak ditolak atau tidak menolak akan hal itu apa sesuatu yang yushahadu, yang disaksikan, min sukuni ajzail mayyit, dari diamnya anggota badan si mayit, wa adami sama'ina, dan tiadanya mendengarnya kita akan soal, akan pertanyaan lalu kepada mayit. Gak bisa dikatakan loh itu mayitnya cuma diam saja. Mana katanya ditanya kita kok udah dengar pertanyaannya. Fa inan naim sakinun. Ini bantahannya Imam Ghazali. Sebab orang tidur itu ya diam, tapi di dalam tidurnya kan terjadi sesuatu. Itu dalilnya.
Kita tidak dengar kalamnya orang tidur di dalam mimpinya kan. Ya enggak semua, ada yang ngelindur, tapi kan enggak semua begitu terjadi yang dimimpikan. Enggak semua kita tahu detailnya apa yang terjadi dalam mimpinya orang itu. Itu dalilnya. Jadi makanya Imam Ghazali mengatakan, ya enggak bisa ditolak pertanyaan itu hanya dengan mengatakan, loh mayitnya kok diam, kita juga tidak dengar pertanyaannya. Lah orang tidur itu gimana? Kita juga tidak dengar ucapan dia di dalam perincian mimpinya itu yang dia alami. Sakinun, orang tidur itu tenang bidohirnya, secara dohirnya si Naim tadi. Wa mudrikun bibatine, tapi menjangkau dengan batinnya orang tidur minal alam, daripada penyakit, rasa sakit atau lezat, rasa nikmat, ya, ma yahisu, ya, akan apa-apa sesuatu yang yahisu bi atharihi, yang dia bisa merasa si Naim tadi dengan bekasnya ma tadi, indah tanabuhi, ketika bangun. Ya kan kadang orang masih kadang mimpi yang kuatnya mimpi tadi sampai dia betul-betul merasakan sakit setelah bangun itu badannya. Begitu. Padahal kelihatannya tenang kan, orang tidur kan kelihatannya tenang. Ya sama mayit itu kelihatannya tenang. Dengan tenangnya mayit tidak bisa kamu mengatakan, oh itu nggak mungkin terjadi. Buktinya mayitnya tenang dan kita tidak dengar pertanyaan si Munkar Nakir kepada si mayit dan juga tidak dengar jawabannya si mayit. Bukankah Rasulullah SAW yasma'u kalama Jibril, dan sungguh ada siapa Rasulullah SAW itu mendengar akan kalamnya Jibril alaihissalam, yusyahidu, menyaksikan akan Jibril. Siapa Rasulullah menyaksikan siapa Rasulullah SAW akan Jibril, wa man haulahu, sedangkan adapun orang yang man haulahu, orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW, la yasma'unahu, tidak mendengar mereka siapa man haulahu tadi akan Jibril, wala yarono, dan mereka man haulahu tadi tidak melihat akan Jibril, tapi Rasulullah melihat. Sebenarnya dalam Bukhari, Muslim dan riwayat-riwayat yang lain, yang kadang Jibril datang di hadapan Rasulullah, sahabat tidak mendengar apa-apa. Fala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa, maka mereka makhluk la yuhituna bi syai'in, tidak meliputi dengan sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Mereka tidak mengetahui ilmunya Allah yang amat luas dan tidak terbatas itu. Bahkan sedikit pun dari ilmunya Allah mereka tidak akan bisa mengetahuinya kecuali apa yang sudah Allah kehendaki untuk diketahui. Fa idza lam yakhluq lahumus sam'a wa ru'yah lam yudriku. Maka apabila Allah tidak mencipta bagi mereka makhluk itu tadi pendengaran dan penglihatan, maka mereka juga tidak akan bisa menjangkau. Allah tidak izinkan mereka mendengar dan melihat. Itu tentang masalah soal Munkar Nakir. Kemudian asal thalith, ya, dasar ketiga daripada sam'iyat itu adalah apa? Al-kubur, ya. Azabul kubri, azab kubur. Tentang azab kubur. Kemudian ada beberapa pengecualian di antaranya para nabi. Ada riwayat mengatakan para anbiya itu la yus'alun, tidak ditanya di kubur mereka. Para nabi itu tadi, karena tingginya makom mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga syuhada, sebagaimana dalam Sahih Muslim dan riwayat Imam Nasai bahwa syuhada itu tidak ditanya. Begitu juga orang anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin, mereka belum mukallaf. Ya. Sedangkan yang diikhtilafkan itu tentang atfalul musyrikin, nah itu khilaf ulama tentang atfalul musyrikin. Khilaf tentang masalah apakah mereka ditanya atau tidak, dan juga khilaf tentang masalah apakah mereka masuk surga atau ke neraka. Ya. Tapi muktamadnya ya selamat mereka itu, atfalul musyrikin. Kemudian adapun Abu Hanifah itu tidak menentukan. Dan juga selain Abu Hanifah tidak menentukan apakah mereka itu ditanya atau tidak ditanya. Dan apakah mereka ahlul jannah atau ahlul nar, tidak berani menentukan. Dan juga ada banyak akhbar, banyak hadis yang memang nampak zahirnya itu muta'aridah dalam masalah atfalul musyrikin. Secara zahir. Ya. Maka jalannya adalah tafwid, menyerahkan perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, at-tafwid. Ya. Kenapa? Karena mengetahui tentang nasibnya atfalul musyrikin
bukan termasuk doruriyatul akidah, bukan. Kita tidak bakal disiksa karena kita tidak tahu kemana jalannya orang anak-anak kecil dari orang-orang musyrik itu. Tidak bakal ditanya kita tentang itu. Jadi sudah buat apa? Ya, bukan termasuk doruriyatul akidah, bukan termasuk sesuatu yang darurat. Kemudian atau doruriyatul din tidak termasuk. Dan memang tidak ada dalil qat'i yang menyatakan itu. Ada dalil beberapa yang muta'aridah. Sampai di Fathul Bari itu sampai ada akwal panjang. Ada 19 atau 20 qaul pendapat tentang dia di Fathul Bari. Kemudian ya, yang satu pendapat ini dijawab lagi pendapat lain, dijawab lagi pendapat lain, terus begitu. Fathul Bari. Hah? Ya itu salah satunya. Banyak pendapat yang lain. Termasuk anak-anak yang kecil itu dilarang juga karena mau dimasukkan neraka mereka tidak punya dosa, mau dimasukkan surga belum berbuat taat. Maka disuruh A'raf. Tapi A'raf juga dalam riwayat para riwayat hadis dan para ulama memahami bahwa A'raf itu tidak selama-lamanya. A'raf itu suatu saat nanti akan hilang. Dalam masa tertentu maka mereka akan masuk surga dan A'raf itu terhapus. Tidak selama-lamanya di A'raf. Ya itu termasuk salah satu pendapat. Gitu. Salah satu pendapat. Dikatakan atfalul mu'minin. Ya. Dan apa yang kau lihat itu anak orang tua dengan anak kecil di hadis yang panjang tentang itu Ibrahim dan anak-anak itu adalah anak-anak yang dia anak-anak orang mukmin yang dia jamin. Wa atfalul musyrikin. Bagaimana anak-anak orang musyrik? Wa atfalul musyrikin juga termasuk atfalul musyrikin. Baik. Tapi di sisi lain Rasul juga mengatakan ketika ditanya atfal musyrikin, Allah a'lamu bima kanu amilin. Rasul cuma menjawab. Makanya dikatakan hadisnya itu sama-sama sahih tapi mengandung makna yang seolah-olah muta'aridah dan itu yang mentarjih adalah para ulama. Dari situ muncul beberapa penafsiran. Kita ini cuma terima beres saja. Ahli tarjih bukan ahli tarjih kita ini. Ya. Kemudian jadi seperti itu. Ya. Maka juga ada perintah juga yang mengatakan tentang untuk tawakuf. Ya, untuk tidak berkomentar tentang imsak anil kalam tentang hukum para atfal di akhirat, para anak-anak kecil di akhirat secara mutlak. Ya. Maka dikatakan terutama dari Abu Hanifah, terutama pelopornya yang tawakuf itu Abu Hanifah tidak mau komentar tentang itu karena menurut dia ada dalil yang mengiyakan, ada dalil yang menidakkan dan seterusnya tentang keselamatan mereka. Tapi riwayat sahihah itu atfalul musyrikin fil masyiah, ya. Jadi katakan kalau dari riwayat yang sahih maka atfalul musyrikin di dalam masyiatullah, berada dalam kehendak Allah. Kalau Allah mau, bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena hadis sahih di Bukhari mengatakan ketika Rasul ditanya tentang atfal musyrikin, riwayat Siti Aisyah di Bukhari, Rasul mengatakan Allah a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu dengan apa yang dahulu mereka berbuat. Sedangkan Imam Nawawi itu telah menghikayatkan 3 mazhab tentang masalah ini. Ya. Tentang atfalul musyrikin ini 3 mazhab. Al-Aktsar annahum finnar. Mereka di neraka. Tapi itu pun ada pembahasan lain kalau di Fathul Bari. Neraka tapi mereka tidak merasakan daripada cuma sekedar karena mereka itu musyrik. Wallahu a'lam. Wasani tawakuf. Yang kedua, pendapat kedua dari Imam Nawawi tawakuf, no comment. Yang ketiga, ini yang ditasih oleh Imam Nawawi, innahum fil jannah. Ini tasihnya Imam Nawawi. Dari 3 pendapat, yang ditasih oleh Imam Nawawi yang ketiga. Orang-orang anak-anak orang-orang musyrik, anak-anak orang Buddha, orang yang masih mati kecil itu fil jannah, mereka di surga. Sebagian pendapat lagi itu bahkan termasuk wildan, ya, termasuk pelayan-pelayan surga. Ya. Panjang itu perdebatannya di Fathul Bari, silakan dirujuk sampai hampir 20 pendapat. Siapa? Iya kan itu makanya. Tapi kan tapi itu kan secara akal. Tapi kan ada nas.
Ada beberapa hadis yang kelihatan dohirnya muta'aridho, disitulah kemudian. Nah kalau nasnya jelas, buat apa berdebat para ulama? Ulama itu berdebat itu karena nasnya itu saling berbenturan, seolah-olah secara dohir saling berbenturan. Nah ketika berbenturan dalam, kalau kita belajar kaidah usul fikih itu ada beberapa. Kalau masalah hukum bisa dinasakh, lah masalah akhbar ini nggak bisa nasakh. Al akhbar la tudkhiluhun nasakh. Kaidah itu sudah kaidah yang ma'ruf. Kalimat berita itu nggak bisa dimasukkan nasakh di situ. Itu kaidahnya dalam usul fikih. Dicari nasakh apa enggak. Kalau ketahuan mana yang dulu hadisnya, mana yang kemudian, setiap hadis tentang masalah wajibnya mandi yang asalnya Rasul cukup kalau nggak sampai keluar mandi cukup wudhu saja walaupun duhul. Itu hadis di awal, itu dua-duanya di Bukhari. Terus hadis yang terakhir bahwa wajib mandi. Al-akhir kata Imam Bukhari al-ghusl. Yang terakhir adalah mandi. Maka hadis yang tadi dinasak dengan hadis yang ini kalau diketahui mana yang dulu mana yang. Atau ditarjim mana yang kuat mana yang lemah disingkirkan. Repotnya ini sama semua hadis itu muta'aridho sama-sama sahih. Itu repot. Maka harus dikompromikan. Nah, itu kan caranya sudah jelas. Di kaidah dalam usul fikih kan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, mancing ya. Terus dapat satu itu. Ya apalah. Ya,